Iya. Halo Joy, selamat sore waktu Mataram ya. Iya, selamat sore waktu Mataram. Selamat sore waktu Mataram. Kami di Jakarta juga sudah beralih dari siang ke sore. Iya, jam 3. Jam 3 di sini, jam 4 di Mataram, jam 4 juga di Larantuka, di Adonara, di Kupang, di semua tempat di wilayah Indonesia bagian tengah. Apa kabar Joy? Kabarnya luar biasa, puji Tuhan. Kabarnya luar biasa ya. Luar Baik. biasa. Ya, kita sapa juga teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah hadir di ruangan ini untuk Kakak Arin semua, teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada petang hari ini. Mungkin tidak terlalu banyak ya, Joy. Saya panggil Joy saja atau Fernando? Joy. Joy, oke. Saya lebih sering dipanggil Joy. Baik Joy. Ya. Biasanya Zoom meeting kalau petang hari itu waktunya rada tanggung ya, waktunya rada tanggung. Yang baru pulang kantor biasanya agak capek, mungkin masih ada kesibukan lain. Yang di kampung juga barangkali masih di kebun. Biasanya idealnya malam hari, tapi nanti malam kan kita harus nonton Joy di Indonesian Idol kan, sehingga kita lakukan sore ini, dan mudah-mudahan teman-teman lain yang tidak bisa bergabung di Zoom, mereka bisa pantau juga di Facebook. Tadi kita link dengan Suara Flow Team, lalu kemudian grup-grup Facebook yang ada di Flores Timur, Lembata, dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Mudah-mudahan semua bisa memantau dari sana. Baik, Joy, perkenalkan saya Ferdinand Lama. Saya pertama kali mendapatkan informasi tentang Joy itu dari grup Apu Orin Adonara. Kebetulan saya juga ada di sana, dan ada Bapak juga di sana. Ada Bapak juga di sana. Ada Bapak juga di sana. Kami sering berdiskusi, dan Bapak sering membagikan link YouTube-nya Joy di Apu Orin. Hanya terakhir yang membuat saya agak memperhatikan itu ketika lagu Floba Mora tadi di-share di Apu Orin Adonara, dan di situ ada yang berkomentar tentang Joy menghentak panggung Voice of Indonesia tahun lalu. The Voice Indonesia, The Voice Indonesia tahun lalu. Iya, The Voice Indonesia tahun lalu. Saya akhirnya kemudian membuka The Voice Indonesia, dan luar biasa. Saya pikir ini penampilan yang jujur asli, saya agak merinding ketika menyaksikan Joy pada saat blind concert. Blind audition. Yang mana Joy kemudian memutuskan untuk memilih Isyana Saraswati. Isyana Saraswati. Saya pikir mungkin belum banyak, atau mudah-mudahan sudah pada nonton, tetapi saya pikir saya perlu membuka lagi bagian itu supaya kita semua bisa melihat bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu, di mana Joy memukau para coach, para juri dengan penampilannya. Boleh saya share sekarang ya Joy ya, biar kita bisa Siap. Baik. Selanjutnya bisa dilihat di channel YouTube. Silahkan dibuka sendiri. Saja Joy Fernando, dan kita bisa saksikan bagaimana performa Joy ketika di The Voice of Indonesia. Joy, saya pribadi penyuka konser-konser musik, dan saya sangat tertarik ketika menyaksikan performa Joy. Selain itu juga secara subjektif sebagai orang Lama Holot, kita tahu bahwa rata-rata musik-musik yang diproduksi di Lama Holot adalah musik-musik yang memang untuk konsumsi, kebanyakan konsumsi pesta konsumsi pesta, dan hampir tidak ada, bahkan saya baru menemukan satu-satunya penyanyi yang bisa membawakan lagu-lagunya semacam Brian McKnight, lalu kemudian yang ada satu lagi yang Joy bawakan bersama penyanyi dari Maumere. Oh ya, itu lagunya Bruno Mars. Iya, lagunya Bruno Mars. Treasure. Treasure.
lagu-lagu kayak lagu-lagunya Brian McKnight, lalu kemudian Bruno Mars, itu kan rata-rata lagu-lagu yang agak jazz ya. Jazz yang R&B ya, R&B, dan itu sesuatu yang agak jauh dari jangkauan kultur musik kita ya di betul di sekali. Nah, ini yang barangkali kita coba obrolin pada sore hari ini, dan barangkali saya akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan awal yang barangkali agak lebih ringan dan berangkat dari pengalaman Joy selama mulai meniti karir di bidang musik ini. Joy, Voice of Indonesia atau The Voice of Indonesia atau Indonesian Idol yang menurut Joy paling menantang? Kalau menurut saya, Bang, yang lebih dua-duanya bagi saya itu sama-sama menantang dengan kesulitannya masing-masing. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin di The Voice Indonesia itu kita lebih di situ kan sistemnya kan tim kan, Bang, ada tim ini. Nah, itu kita lebih ditantang untuk bersaing sesama tim kita dan membawa kemenangan untuk tim kita mengalahkan tim-tim lain kan. Misalnya kalau saya kemarin di tim Isyana bisa berharap untuk memenangkan tim Isyana, menang melawan tim-tim Arman, tim Titi DJ atau tim Vidi Nino kan begitu. Nah, itu sih tantangannya kalau di The Voice Indonesia. Nah, kalau di Idol sendiri itu kan tidak ada tim kan, Bang. Jadi itu benar-benar persaingan solo, kita bisa dibilang solo player lah di Indonesian Idol. Jadi kita benar-benar sendiri melawan semua kontestan-kontestan lain lah. Itu bagi saya keduanya, The Voice Indonesia dan Indonesian Idol masing-masing ya memiliki kesulitannya masing-masing gitu, Bang. Sama-sama menantang. Sama-sama menantang ya, artinya sama-sama menantang. Dengan karakter yang lebih, kalau di The Voice of Indonesia itu teamwork ya, karena mewakili satu grup, satu tim. Sementara kalau di Indonesian Idol lebih kepada personal. Nah, Joy barangkali banyak yang ingin mengetahui sedikit tentang apa sih sebetulnya yang mendorong Joy untuk mau tampil di ajang-ajang kompetisi tingkat nasional dan bergengsi seperti ini. Apa motivasi mau menjadi musisi pada akhirnya, atau ada hal lain yang mungkin Joy jalani sekarang, tetapi musik menjadi nilai tambah, dan kalau pencapaiannya di kontes tingkat nasional seperti ini, maka itu menjadi sesuatu added value yang luar biasa untuk Joy. Kira-kira apa? Ya, jadi kalau saya motivasi untuk mengikuti kompetisi-kompetisi papan atas seperti The Voice, Idol, itu jauh sebelum itu saya punya mimpi untuk menjadi penyanyi dan pemusik profesional yang bahkan bisa dikenal di tingkat dunia, membawa harum nama kampung halaman kita, Adonara, Flores Timur, Lama Holot. Saya cerita dikit ya, Bang. Jadi silakan. Dari saya umur 5 tahun itu pertama kali saya mengenal musik. Jadi umur 5 tahun saya bapak mama beliin keyboard untuk keyboard mainan lah, keyboard musik mainan untuk anak-anak kecil. Itu pada saat saya 5 tahun, dan itu pertama kali saya membawakan lagu Silent Night, lagu Malam Kudus. Itu saya tanpa diajarin sama siapapun, itu saya langsung bisa main lagu itu dengan keyboard kan. Nah, dari situ mungkin bapak mama juga bisa melihat kalau ini anak talentanya ada di musik. Dan mulai berjalannya waktu sampai saya menginjakan kaki di sekolah dasar, itu saya mulai pertama kali lomba waktu saya SD kelas 5, itu lomba lagu daerah Nusa Tenggara Barat, tingkat provinsi. Itu saya langsung juara 1 waktu pertama kali lomba. Oh, itu usia berapa tuh? Itu usia SD kelas 5, kalau nggak salah usia berapa ya? Mungkin 11 atau 10 tahun mungkin ya. Nah, itu pertama kali ikut lomba waktu SD kelas 5. Langsung jebol juara 1, dan ini kayak menurut saya lomba itu pertama kali membuka pintu saya untuk saya tertarik lebih lagi untuk
mengasah kemampuan saya di bidang musik dan vokal. Nah, jadi dari awalnya saya memang sudah punya mimpi yang besar untuk menjadi seorang penyanyi dan pemusik profesional yang bisa ada di kancah, bukan saja di nasional, bahkan di internasional. Amin. Amin. Baik. Barusan Joy menyampaikan bahwa ada satu tonggak yang cukup penting dalam perjalanan Joy sampai hari ini, yaitu pada SD kelas 5 atau kelas 6 tadi, yaitu mengikuti kompetisi. Nah, sebagai seorang yang pernah melewati proses itu dan sampai hari ini sudah bisa muncul di pentas nasional, apakah Joy merasa bahwa kompetisi-kompetisi semacam itu untuk anak-anak di usia anak-anak itu punya dampak yang sangat bagus, selain untuk menimbulkan rasa percaya diri juga, tetapi juga untuk semakin mengasah talenta musik dari anak-anak seusia Joy ketika itu. Apakah itu sangat baik dan bermanfaat begitu? Ya, itu sangat bermanfaat karena seperti yang tadi saya bilang, itu bisa menjadi stimulus yang merangsang untuk kita bisa terus tertarik. Ini kan saya baru ikut sekali, tapi saya bisa juara nih, tembus melawan banyak penyanyi-penyanyi yang sudah mungkin bahkan mereka udah start mungkin dari umur TK atau mungkin SD kelas 1, 2, mereka sudah dari masih kecil-kecil sekali, mereka udah mulai start mengikuti lomba-lomba, ajang-ajang nyanyi seperti itu. Nah, itu menurut saya, dengan saya baru menginjakan kaki di kelas 5 SD, saya bisa pertama kali lomba dan langsung juara 1 waktu itu benar-benar ini bermanfaat sekali, kayak ini talenta saya di sini. Jadi itu kayak membuat kita sadar, ini talenta saya di sini, saya harus terus belajar nyanyi, belajar musik supaya saya bisa lebih lagi daripada apa yang saya udah capai pada saat itu. Iya. Pertanyaan saya tadi itu sebetulnya memberikan semacam stressing untuk siapa saja yang mendengar apa yang Joy sampaikan, bahwa ternyata ajang-ajang kompetisi di tingkat daerah untuk anak-anak sebetulnya itu sangat positif untuk buat untuk anak-anak kita ya. Nah, ini juga barangkali bisa didengar oleh orang-orang teman-teman kita di kampung, sehingga bisa meng-create sesuatu seperti ini supaya lahir lebih banyak lagi Joy-Joy dari Joy-Joy yang baru dari kampung kita. Amin. Baik. Terkait dengan apa yang Joy tampilkan di dalam event-event yang tadi kita saksikan juga, kemampuan bernyanyi, lalu kemampuan bermain piano, itu apakah ada semacam kursus atau sekolah di lembaga-lembaga yang resmi begitu, lembaga formal, untuk menempa atau mengasah Joy punya kemampuan? Atau pure otodidak? Ya, ini kebetulan pertanyaan ini banyak sekali saya terima dari dulu ya. Saya berkarir di musik. Itu saya sampai sekarang ini bisa dibilang saya otodidak. Dari saya masih kecil, tadi saya bilang umur 5 tahun saya udah mulai belajar main alat musik, keyboard, dan mulai bisa bernyanyi. Itu memang otodidak. Puji Tuhan, itu merupakan, saya yakin itu merupakan sebuah talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Dan mungkin dengan berjalannya waktu, saat saya ada kakak saya namanya Lazarus Legaboli. Nah, dia datang ke Mataram dan dia mempunyai talenta yang hampir sama dengan saya, itu nyanyi dan main musik juga. Nah, dia merupakan kakak saya yang bisa dibilang memperkenalkan saya lebih dalam lagi terhadap musik, khususnya piano. Nah, dia tuh ya, walaupun saya punya talenta dan tanpa belum pernah diajarin orang, belajar sendiri, tapi dengan adanya dia ditambah lagi saya bisa belajar lewat dia lebih lagi gitu. Jadi kakak saya datang ke Mataram itu tujuannya kuliah datang tinggal di rumah kami, rumah bapak mama, dan dengan kesempatan itu saya juga belajar banyak dari dia. Sekedar belajar ya, waktu itu belajar kunci ini C, ini F, ini G, baru belajar dasar. Dan itu merupakan suatu yang berharga bagi saya, karena tanpa dasar-dasar itu juga belum tentu saya bisa lebih tertarik lagi kan terhadap dunia musik begitu.
Iya. Berarti itu satu-satunya apa namanya, ilmu atau pengajaran yang didapat oleh Joy itu adalah dari kakak Lazarus tadi ya? Iya, benar sekali. Kakak Lazarus sekarang ada di mana, Joy? Kakak Lazarus ada di Adonara, di guru SMA di SMA berapa? SMA Waiwadan, SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Waiwadan. Kakak Lazarus sekarang jadi guru di SMA Negeri 1 ya, Waiwadan. Guru matematika ya. Guru matematika. Mudah-mudahan di sana dia mengajarkan juga musik kepada anak-anak murid yang ada di sana ya. Iya, semoga. Salam untuk kakak Lazarus yang mudah-mudahan bisa mendengar kita juga. Baik. Artinya bahwa Joy betul-betul autodidak selain tadi dari kakak Lazarus ya. Iya, benar. Nah, ada sedikit pertanyaan. Saya juga termasuk yang suka mengamati orang bermain piano. Bahkan saya pernah berkali-kali menonton satu pertunjukan 4 orang pianis bermain satu partitur lagu secara bergantian dan itu luar biasa. Bermain piano itu kan relatif lebih sulit dibandingkan bermain keyboard sebagaimana kebanyakan orang lakukan ya. Tangan jemari kirinya justru yang sangat menentukan untuk memainkan ritme dan melodinya ya. Sementara kalau keyboard kan tangan kirinya itu bermain akor, sementara kanannya yang bermain melodi. Nah, ini bagaimana Joy bisa berlatih seperti itu? Ya, saya dari waktu 5 tahun itu kan itu baru belajar kayak main satu tangan doang, Bang. Satu tangan, jadi satu tangan kanan ini sekedar pencet melodi. Nah, mulai waktu itu main-main waktu kapan ya, SD kelas sekitar SMP kelas 1 kelas 2 itu saya mulai lebih lagi mempelajari keyboard. Pertama kali dasar saya belajar keyboard ya itu tadi Bang, yang tangan kiri main chord, tangan kanan melodi. Iya, betul. Nah, itu kalau di keyboard kan ada kayak style musiknya. Jadi kiri kita pencet chord, kanan kita main melodinya. Nah, tapi saya merasa saya belum puas dengan hal itu saja. Jadi saya harus mulai nekat belajar bener-bener piano kan. Nah, di situ beda banget sama yang keyboard yang saya kenal tadi dengan tangan kiri chord, tangan kanan melodi. Kalau di piano itu tangan kiri benar-benar berperan sebagai ritme yang luar biasa. Ritme dan bass yang luar biasa kalau tangan kiri di piano. Tangan kanan melodi. Nah, itu di piano itu pola yang kita bentuk itu kan harus seimbang antara tangan kiri dan tangan kanan. Ditambah lagi kalau seperti saya juga bernyanyi sambil main piano. Nah, ya itu merupakan, kalau orang-orang bisa bilang itu merupakan sebuah kesulitan yang lumayan tinggi karena bisa menyeimbangkan nyanyian kita dengan permainan piano kita. Tangan kiri, tangan kanan saja sudah menari-nari dengan pola yang bisa kita bilang berbeda kan, tangan kiri dan kanan. Ditambah lagi otak kita harus berkonsentrasi dengan vokal nada yang kita keluarkan dari mulut. Nah, itu otak kiri kanan itu full split gitu. Iya, betul. Full split. Betul. Iya, benar sekali. Ya itu tantangan yang saya terima waktu saya mulai belajar piano, dan saya akui saya sambil belajar itu saya senang karena itu merupakan hobi saya yang saya suka. Jadi saya dalami itu tanpa ada beban sama sekali. Baik. Oke, Joy, kita beralih sedikit ke ini sebuah kepercayaan atau sebuah keyakinan dari banyak orang yang mungkin dalam pengenalan mereka terhadap orang-orang Timur itu ada semacam satu keyakinan bahwa orang Timur itu rata-rata basic atau bawaan suaranya itu bagus. Kemampuan atau cita rasa musikalnya itu sudah terbawa bawaan lahir lah. Nah, apakah itu juga yang menjadi apakah itu juga yang mungkin Joy rasakan bahwa semenjak kecil seperti yang tadi Joy ceritakan, itu sebetulnya bawaan lahir Joy punya cita rasa musik itu dari sana? Ya, kalau saya lihat untuk kita orang-orang dari Timur itu pada dasarnya memiliki potensi yang luar biasa. Itu talenta yang Tuhan berikan buat kita orang-orang Timur, itu saya percaya. Karena saya setiap kali lomba dimulai dari dulu waktu saya masih SD kelas berapa tuh saya ikut Idola Cilik. Oh, Idola Cilik. Di Surabaya. Nah, itu kita orang-orang pada ngelihat kan muka-muka kita kan muka-muka orang Timur kan. Jadi pas kita bilang kita dari Flores, kita dari Adonara, itu mereka langsung bilang, oh ini kalau orang dari Timur pasti suaranya gila gitu kan. Jadi memang itu
pandangan yang kepercayaan yang sudah kayak kita bisa bilang universal. Bahwa memang benar orang-orang timur itu memiliki suara yang luar biasa. Kita tahu di Indonesia banyak sekali penyanyi-penyanyi dari timur yang legenda dan luar biasa sampai sekarang. Nah, menurut saya memang benar potensi itu ada dan talenta itu ada, Tuhan berikan buat kita semua orang-orang dari timur. Nah, pada dasarnya tinggal bagaimana kita anak-anak timur tuh mendapatkan fasilitas atau media di mana kita bisa mengembangkan bakat kita. Misalnya kalau saya selama tinggal di Mataram, di Lombok, saya mulai mengenal media sosial, mulai mengenal Instagram. Di situ saya bisa mengembangkan bakat saya bernyanyi di sana, mengcover-cover lagu. Itu sebenarnya saudara-saudara kita di timur itu mereka butuh referensi yang luas melalui platform musik misalnya YouTube atau Spotify, Joox dan lain-lain. Itu sebenarnya itu yang mereka butuhkan untuk mereka lebih mengasah lagi kemampuan mereka, karena bagi saya kemampuan talenta mereka tuh sudah luar biasa. Mereka tinggal mengenal referensi musik yang luas, karena kalau di kampung saya bilang menurut saya referensi kan yang seperti Abang bilang tadi musik-musik pesta kan. Betul. Kan anak-anak timur masih banyak yang mengenal musik-musik seperti itu, mayoritas seperti itu. Nah, kalau lebih bagus lagi, alangkah baiknya kita lebih mengenal referensi yang lebih luas lagi, lebih kaya lagi kalau kita membuka referensi kita melalui semua platform musik yang ada kan. Nah, itu bagi saya mungkin yang bisa saya kasih tahu, bagikan bagaimana kita bisa mengembangkan bakat-bakat kita dari orang-orang timur, karena menurut saya memang gila, potensi kita luar biasa. Kita tuh punya kekuatan yang luar biasa di timur bagi saya. Betul. Gitu, Bang. Iya. Betul. Baik, Joy. Hari-hari ini, tepatnya minggu kemarin juga sebetulnya kalau kita lihat di media nasional juga sedang ada exposure yang cukup kencang tentang dua orang pencipta lagu dari timur, ya lagu pesta memang, tetapi sempat heboh karena TikTok ya barangkali ya. Kakak main salah si Kapten Kurek dan satu lagi itu Silet Open Up ya. Mereka tampil di hampir semua channel televisi, dan itu salah satu bukti bahwa sebetulnya musik-musik kita selain Gemuk Famire dan lain-lain yang memang notabene rata-rata bermain pada ranah lagu pesta ya. Nah, baik, saya masih punya banyak pertanyaan Joy, tetapi kita coba selingi juga dengan teman-teman yang sudah hadir di room ini. Ada kita bertujuh. Mungkin mereka juga ingin bertanya kepada Joy barangkali. Boleh Bang. Saya persilakan teman-teman yang barangkali ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar atau masukan, saran, apapun itu, saya persilakan. Hai. Halo. Halo ya, juga. Halo, silakan. Mungkin perkenalkan dulu nama, dari mana, posisi sekarang ada di mana, lalu selanjutnya. Oke, saya Francis Lamanapa di Larantuka. Kameranya barangkali bisa diaktifkan. Oh, kamera. Ini lagi di gunung nih, Bung. Lagi di gunung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mukanya tidak apa-apa, Bang. Ya. Oke, mantap. Ya, mantap. Lagi ngopi. Iya, lanjut. Salam hormat buat Bung Admin. Salam dasar juga buat adik Joy Fernando. Iya. Saya juga belum. Pertama begini. Saya tadi ketika melihat postingan Bung Edi Lamak yang ditandai di sosial media tadi. Iya. Lalu saya baru minta maaf, saya tidak terlalu mengikuti, tetapi saya baru tahu ada kebetulan duduk dengan beberapa orang kawan-kawan, lalu saya sampai ada orang Adonara yang ikut Indonesian Idol ya, gitu. Yeah. Lalu beberapa orang menceritakan, berarti saya yang ketinggalan, gitu. Saya kira bukan pertanyaan ya, tepatnya, tetapi begini. Ada suatu situasi ketika ajang-ajang nyanyi seperti Indonesian Idol, kemudian The Voice dan sebagainya itu, kemudian bukan pada soal menang dan tidak juara 1 atau 2 atau 3, tetapi bagaimana
bisa sukses di dalam industri musik. Ya. Rata-rata kalau kita mau ikuti justru tidak semua sih, tetapi bahwa yang sukses di industri musik itu rata-rata yang bukan juara kalau tidak salah. Iya, Koreksi betul. kalau saya salah. Betul. Iya, betul. Ajang ini hanya semacam bagaimana ya, menggali potensi, Ya. belajar, lalu kita dikenal, Ya, betul kemudian sekali. populer ya. Ya. Tetapi yang terpenting kan ajang semacam ini tidak hanya menciptakan seorang juara saja, Iya. tapi bagaimana bekal itu kemudian menjadi sukses. Apa sih kalau bicara musik, bernyanyi pada akhirnya kan industri. Iya, betul banget Bicara industri. Iya. Nah, karena itu yang saya mau katakan begini. Adik Joy siap tidak, atau mungkin ada kiat-kiat ketika ajang ini lalu kemudian entah juara berapa atau satu. Kalau misalnya nanti juaranya kita tidak tahu, tetapi kemudian kiat-kiatnya kemudian tetap eksis di jalur industri musik dan bisa mengharumkan nama tadi seperti yang Adik sampaikan tadi, bisa keinginan go internasional tadi ya. Kira-kira ada tidak? Saya kira pasti juga punya memahami situasi ajang-ajang yang sudah sekian puluh tahun ini, lalu bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang juara maupun yang tidak, tapi kemudian bagaimana perkembangan mereka setelah lepas dari ajang itu. Yang terpenting kan setelah ajang itu bisa eksis di dunia musik tanah air. Mungkin punya kiat atau apa, persiapan apa, sehingga selepas ajang ini kemudian mampu membawa harumlah nama lo tanah Adonara, Flores Timur di Indonesia, termasuk juga di dunia. Begitu saja, Adik. Salam hormat, sukses selalu dari saya. Saya kira itu saja. Baik. Pertanyaan atau yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Bung Admin. Ya, terima kasih Ama Francis. Oke. Sebetulnya pertanyaan Ama Francis ini menarik sekali, Adik Joy. Iya, betul. Karena kalau kita ikuti kan sebetulnya dari ajang-ajang yang dulu sekali pernah dilakukan. Kita tahu ada seniornya Adik Joy juga yang pernah mengikuti ajang ini. Bahkan dari Adonara pun pernah ikut. Salah seorang yang mungkin agak lebih senior itu Bang Syaf Atasoge dulu juga pernah mengikuti. Tetapi kemudian belakangan karir mereka di jalur musik itu relatif tidak terlalu tidak di-maintenance dengan baik, sehingga cita-cita atau mimpi seperti yang tadi Adik Joy sampaikan itu pun kemudian tidak mungkin bukan tidak, tetapi belum terwujud lah. Seperti itu. Nah, mungkin tahan dulu jawabannya. Saya buka satu kesempatan lagi. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan usul saran setelah. Silakan. Kalau belum ya mungkin Ade Joy bisa langsung menjawab yang tadi atau merespon yang tadi Ama Francis sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih buat pertanyaannya dari Ama Francis tadi. Itu ya pertanyaan yang menarik. Jadi memang poin utama kita untuk mengikuti kompetisi-kompetisi papan atas di stasiun televisi swasta yang udah terkenal seperti RCTI, MNC Group itu tujuannya apalagi kalau bukan untuk kita bisa berada di dunia industri Indonesia kan. Jadi kalau memang juara sampai ke grand final itu luar biasa sekali. Tapi alangkah lebih baik lagi memang kalau kita dengan kita juara kita bisa terjun di dalam industri. Memang kalau banyak seperti yang Ama Francis tadi bilang, memang benar kalau banyak yang juara yang terlihat di ajang Indonesian Idol sebelum ini, memang banyak yang kita bisa lihat kalau yang relatif yang lebih laku di industri itu yang tidak juara kan, yang misal dia top 7 atau top 6, top 5, dia tidak juara tapi dia malah yang paling meroket di industri musik Indonesia. Betul. Nah, kembali lagi kepada bagaimana dia membawakan setiap
lagu-lagu di babak setiap step yang ada di Indonesian Idol tuh bagaimana dia membawa itu lagu yang laku di pasaran Indonesia. Karena kalau kita bisa bilang kalau lagu-lagu yang seperti cara bernyanyi yang seperti ala-ala kediva-divaan yang di zaman tahun 2000 atau 90-an itu memang bukan pasarnya lagi di Indonesia kan menurut saya. Nah, kita harus lebih pintar lagi untuk membaca pasar yang ada di Indonesia, apa sih yang lagi happening, ya apa yang lagi lagi naik yang ada di Indonesia ini, supaya kita kan kalau lagi ngetren kira-kira seperti itu. Itu yang kita harus tahu kan. Jadi memang industri itu memang hal yang menarik kalau untuk dibahas ya. Karena memang apa tujuan kita untuk ikut lomba kalau seperti Indonesian Idol ini kalau kita tidak bisa masuk ke industri. Kalau untuk kiat-kiat Pak mungkin baru itu saja yang saya tahu karena saya juga baru mulai memasuki ajang Idol ya kan. Jadi semoga saya minta juga dukungan doanya buat dari saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita semuanya yang ada di Lewotana, kampung halaman. Saya berdoa supaya saya bisa ada di panggung Indonesian Idol, di Spekta, dan bisa bahkan terjun ke dunia industri dan nama saya dan nama kita semua, saudara-saudara kita meroket di industri tanah air. Begitu. Baik, nanti kita ada waktu lagi untuk kita berdiskusi. Saya lanjut ke Ama Francis. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Saya lanjutkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ama Joy, saat ini Ama duduk di bangku kuliah atau bangku pendidikan? Iya, bangku kuliah. Oh, kuliah apa? Bisa diceritakan? Kuliah, saya kuliah sudah semester 3. Semester 3 di? Ya, di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Oh, Fakultas Hukum Universitas Mataram semester 3 ya? Oke. Nah, saya dengar dari Ayah tadi malam menyampaikan bahwa Ama baru pulang dari Jakarta kemarin ya. Iya, betul sekali, baru kemarin. Dalam kaitan dengan Indonesian Idol ini atau bagaimana? Iya, saya baru pulang dari Indonesian Idol di Jakarta kemarin. Oke. Karena habis syuting untuk eliminasi 1 dan sampai eliminasi 3. Oh, oke. Nah, barangkali bisa ceritakan ke kami sedikit tentang proses filtering atau proses seleksi di Indonesian Idol yang sudah Ama lewati sampai dengan tahap ini, dan kedepannya tahap-tahap apa lagi yang akan dilewati. Karena kami ini penikmat Indonesian Idol tetapi tidak terlalu paham tahapan-tahapannya seperti apa begitu. Ya, kalau berbicara tahapan di Indonesian Idol itu diawali dengan tahap judging atau audisi awal kan. Oke. Nah, itu nyanyi dengan akapela tanpa ada iringan musik. Iya. Tapi kecuali kalau si kontestan peserta mau bernyanyi dengan bermain musik sendiri. Ya, gitu. Pada dasarnya akapela. Nah, tanpa diiringi oleh home band yang ada di Indonesian Idol. Nah, setelah lolos mendapatkan golden ticket dari babak judging, itu kita bisa lanjut ke babak eliminasi 1. Nah, di eliminasi 1 itu kita bernyanyi secara grup, tapi bernyanyi sendiri-sendiri, tapi di atas panggung itu ada grupnya, ada satu grup itu terdiri dari 5 orang, ada 4 orang. Nah, 5 orang atau 4 orang ini bernyanyi lagu masing-masing. Nah, nanti terserah keputusan juri apakah yang lolos 2 orang atau semuanya, atau 3 orang saja atau 1 orang aja, itu terserah juri. Nah, setelah lolos dari elim 1 itu lanjut di elim 2. Elim 2 juga sama, itu per grup ada 5 orang begitu atau 4 orang. Nah, di antara orang-orang itu menyanyikan lagu yang sama, ditantang lagu yang sama. Iya. Nah, nanti setelah result nanti terserah juri mau lolos semua atau lolos 2 orang atau 1 orang, itu keputusan juri. Nah, terus kalau lolos lanjut lagi ke eliminasi 3 yang paling terakhir yang saya ikuti kemarin. Itu ada bernyanyi sendiri, bukan lagi grup lagi, tapi bernyanyi sendiri dan itu menyanyikan lagu yang pilihan kita sendiri, begitu.
lagu apa yang Joy bawakan ketika tahapan judging itu? Yang itu kan penentu awal sehingga bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Ya, lagu yang saya bawakan pertama kali itu When I Was Your Man dari Bruno Mars. Oh, dari Bruno Mars ya? Ya, nanti tinggal tunggu tayang kapan bisa ditonton kan? Iya, Hari ini mulai tayang kan jam berapa tadi ya? Jam 9 ya? Jam 10 atau jam 9 tuh. Ya, di RCTI. Tapi ya kita lihat saja apakah ada saya di hari ini atau bisa di besok atau minggu depan. Kan dia Idol ini tayangnya tiap hari Senin dan Selasa. Tiap hari Senin dan Selasa jam berapa? Jam, kalau nggak salah jam 21. Oh, jam 21 WIB Indonesia ya? Barat. Iya, betul. Iya, nanti, betul. Nanti malam ya? Iya, betul. 16 Mudah-mudahan- November, 21 WIB RCTI. Joy akan tampil pada hari Senin atau Selasa? Kalau tampil saya belum bisa pastikan, belum saya bisa belum pastikan, belum ya? ya belum kita dari Idol juga belum enggak dikasih tahu siapa yang tampil. Oh, Jadi oke. kita diminta untuk nonton saja, ikuti saja dari hari Senin, Selasa, minggu depannya lagi Senin, Selasa kita ikuti saja. Kalau ada saya berarti ya tayang gitu. Oke. Jadi Baik. dia kan karena peserta juga banyak, Bang. Jadi Iya, mereka juga merahasiakan siapa yang tampil di hari ini. Oh, oke. Ya, gitu. Nanti yang meskipun belum tahu jadwal tampilnya kapan, tetapi ketika tampil nanti apakah itu lagu Bruno Mars itu yang dibawakan oleh Joy itu yang akan tampil? Iya, lagu itu. Oh, oke. Baik. Ya. Ya. Oke, ada yang bertanya Japri ke saya barusan Ya. tentang pada saat kapan Joy membutuhkan dukungan dari publik di seluruh Indonesia atau dan terutama dari kampung halaman, dan bagaimana caranya? Itu mulai dari kalau nggak salah November akhir atau Desember awal saya balik ke Jakarta lagi untuk mengikuti babak showcase. Showcase ini sudah live tapi belum spektakuler, belum babak Oke. spektakuler. Jadi showcase dulu baru babak spektakuler. Tapi kalau di showcase sudah voting seperti di spekta lah. Kira-kira kita bisa bilang babak showcase ini mini spektanya lah. Mini spekta ya, sudah Ya. mulai dilakukan vote juga ya. Sudah mulai dilakukan vote. Nah, jadi di situ memang benar-benar pure keputusan para masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia dan keluarga-keluarga kita untuk membantu memvote saya di babak showcase itu yang besok mungkin saya belum dikasih tahu kepastiannya kapan balik lagi ke Jakarta untuk lanjut babak showcase, tapi kalau nggak salah dia bilang antara kurun waktu akhir November atau awal Desember balik lagi ke Jakarta. Oh, oke. Baik. Berarti paling tidak kita mendapatkan informasi seperti ini sehingga setidaknya perjalanan Joy di Indonesian Idol pun kita ikuti ya. Iya, betul ya. Para penikmat televisi pasti akan selalu mengikuti, apalagi yang suka dengan Indonesian Idol. Ya. Terutama saat ini ada Joy di sana. Nah, Joy, berkaitan dengan aktivitas yang saat ini mulai banyak bolak-balik ke Mataram, Jakarta untuk syuting dan tampil di pentas Indonesian Idol. Saya pikir ini bukan pengalaman pertama karena sebelum-sebelumnya juga Joy sudah pernah mengikuti itu. Nah, ada sisi yang lain soal bagaimana keseharian Joy sebagai seorang mahasiswa saat ini ya. Bagaimana mengaturnya, bagaimana membagi waktu, apalagi kalau pada saat yang bersamaan dua-duanya menuntut kehadiran Joy di situ. Ya, ini jadi kalau untuk yang waktu sekarang, waktu kini itu kan kita kuliahnya sistem online semuanya Online, karena dilanda dengan pandemik coronavirus begini. Jadi kita semuanya kuliahnya kuliah online. Nah, di sini di satu sisi saya diuntungkan dengan sistem kuliah online ini karena dengan walaupun saya ada di Jakarta atau saya ada di mana, itu saya bisa mengikutinya secara online. Walaupun memang saya bisa bilang ya kurang maksimal karena di sana memang dituntut waktu kita yang benar-benar full di Jakarta. Nah, tapi kembali lagi saya bilang ini antara kuliah dan kesibukan saya di bidang tarik suara di musik di Indonesian Idol itu keduanya merupakan suatu hal yang penting, sangat penting dua-duanya karena memang
bidang perkuliahan itu kita menunjang intelektual kita kan. Jadi buat apa kalau kita terkenal menjadi pemusik tapi kita bodoh kan begitu. Kita harus ya minimal S1 kita pegang kan. Iya, betul. Ya kan. Jangan sampai kita ya tidak apalagi orang tua juga sudah jauh dari merantau dari kampung halaman ke sini. Mereka apalagi bapak kan backgroundnya ya akademisi. Jadi iya betul. Saya ya walaupun saya sibuk, saya juga harus tetap kejar kuliah saya di S1 hukum, ilmu hukum gitu. Betul. Nah, ini sedikit saya coba masuk ke latar belakang Joy. Joy ayahnya adalah Dr. Edu Tukan ya. Nah, seorang pengajar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini tadi Joy sudah menyampaikan bahwa kedepannya Joy ingin go bahkan sampai go internasional kalau bisa. Nah, artinya bahwa totalitas di musik ya. Iya benar. Totalitas di musik. Nah, unik juga menurut saya Joy dengan latar belakang ayah seorang akademisi seperti itu, lalu kemudian Joy memilih jalur ini. Ayah tidak keberatan ya dengan ini? Bapak sama sekali tidak keberatan, malah Bapak mendukung keputusan saya juga untuk menggeluti bidang musik, karena Bapak percaya sekali karena dengan saya mengikuti atau mendalami bidang musik ini di industri musik itu bisa membuat melambung tinggi nama kampung halaman kita kan. Betul. Ya, Bapak punya kemauan dan cita-cita seperti itu terhadap kampung halaman kita di luar tanah sana. Baik. Ya, jadi kita jauh-jauh, buat apa sih kita jauh-jauh kan keluar merantau, tapi kalau kita tidak membuat sesuatu yang bisa membuat luar tanah itu dikenal banyak orang kan? Betul. Ya. Jadi menurut Bapak percaya, Bapak yakin kalau lewat saya berkarir di musik ini, saya bisa melakukan itu semua. Puji Tuhan, ya. Itu ya, saya lihat bentuk dukungan dari Bapak lumayan jelas terlihat tidak, membagikan link-link lagu-lagunya Joy. Dan itu terlihat sangat jelas. Baik Joy, bagaimana dengan respon atau teman-temanmu di kampus ketika mengetahui bahwa kamu juga ikut dalam Indonesian Idol, atau dosen-dosenmu meskipun sekarang masih lewat online ya kuliahnya ya? Kalau misalnya kalau untuk di kampus itu mereka tahu dan mereka senang, mereka bangga karena sekalian kampus juga ikut terpromosi kan. Nama kampus juga karena waktu di judging juga saya menyebutkan saya seorang mahasiswa yang lagi kuliah di Universitas Mataram kan di Lombok. Nah, itu merupakan sebuah mereka senang, mereka bersyukur karena ada mahasiswa dari Lombok yang lagi kuliah di Lombok khususnya di Universitas Mataram bisa ada di panggung Indonesian Idol. Mereka senang, dosen-dosen juga senang. Karena dosen di Fakultas Hukum juga dosen teman-teman Bapak semua kan. Iya. Jadi mereka sehati lah. Mereka bersyukur, mereka senang, mereka apresiasi, mereka dukung, support sepenuhnya lah untuk saya maju di panggung Indonesian Idol. Baik Joy, saya buka lagi kesempatan untuk teman-teman yang ada di ruangan ini untuk menyampaikan pertanyaan atau apapun kepada Joy. Saya persilakan. Mungkin saya lihat ada dari AMA Jakarta juga ada, Bung Andreas Soge, presidennya Suara Flotim, grup Suara Flotim juga ada, Bung Hali Atagoran juga ada, Bung Florentinus, Ina Agatha. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan ke adik kita Joy. Silakan. Bung. Ya, silakan. Sama Andre. Selamat sore. Sore. Adik Joy, selamat sore. Saya Andreas Soge. Senang bahwa sore hari ini bisa mendengar suaramu langsung. Saya tidak tahu apa yang mendorong Bung Edi untuk melakukan Zoom meeting sore ini, tapi
ini jadi menarik agar kita semua tahu dan bisa melakukan sesuatu untuk ke depan. Ya. Nah, sekarang kan belum sistem vote, berarti kami hanya akan menikmati suaramu ditayangkan seperti yang dikatakan tadi, ditayangkan di RCTI entah hari malam ini atau besok atau hari Selasa, selain Senin atau Selasa di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Tetapi saya kira saya tidak banyak bertanya karena tadi dirimu sudah bercerita banyak. Bung Edi sudah menggali cukup mendalam soal ini. Tapi ada satu hal yang menarik adalah setahu saya ajang pencari bakat di televisi itu kan juara atau tidak juaranya itu tergantung seberapa banyak vote yang diberikan. Ya. Oleh karena itu saya kira Bung Edi melakukan Zoom meeting sore ini menarik buat kita semua untuk bisa mulai tahu dari awal sehingga bisa apa yang bisa kita lakukan bersama. Di daerah mana saja teman-teman kita tidak bisa berharap banyak kepada masyarakat di luar NTT misalkan, tapi setidak-tidaknya kita berpikir soal link itu. Karena itu di pertemuan ini saya mungkin Bung Edi pasti sudah paham soal itu, kita bisa membangun komitmen bersama apa yang bisa kita lakukan ke depan ketika tampil lagi dan itu harus lolos atau tidak harus lewat vote, maka kita mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Bung Andreas Soge. Adek Joy, Bung Andreas Soge ini dari Kecamatan Tanjung Bunga di Daratan Flores, ujung kepala burungnya Pulau Flores. Ya. Beliau ada di Jakarta. Dan apa yang tadi disampaikan barangkali juga memang itulah sebetulnya tujuan dari kita mengajak adik Joy untuk kita bisa ngobrol seperti ini. Paling tidak apa yang kita bicarakan ini akan terus kita coba tayangkan dan kita reproduksi ulang untuk kita terus, dan mudah-mudahan pada setiap etape yang adik Joy lewati masih ada kesempatan di tengah kesibukan, mudah-mudahan masih ada kesempatan juga untuk bisa kita bertemu lagi untuk menyapa dan menyampaikan sehingga selalu kita diingatkan untuk terus mengikuti dan terus mendukung apa yang adik Joy ikuti lalui di Indonesian Idol begitu. Mungkin Ama Joy mau merespon sedikit dari Bung Andre, silakan. Saya benar tadi kata Bung Andre tadi. Saya berterima kasih karena dengan adanya meeting yang dilakukan via Zoom seperti ini membuat kita lebih well prepared lagi dengan menghadapi tahap showcase yang akan datang nanti, yang dimana babak itu membutuhkan vote SMS kan. Jadi ya pada sore hari ini saya Joy Fernando mengucapkan terima kasih yang luar biasa, terima kasih yang banyak sekali kepada teman-teman di sini, orang tua saya, keluarga saya semua yang ada di sini yang sudah membuat hal ini bisa terjadi di Zoom meeting ini. Ya, mungkin itu dari saya sih. Baik. Mungkin saya buka lagi kesempatan berikutnya, barangkali ada satu-satunya saudari kita di Zoom meeting ini mungkin mau menyampaikan sesuatu untuk Ama Joy, silakan. Ina Agatha, barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, selamat sore untuk Abang dan kita semua. Halo, selamat sore. Kalau dari saya cuma ingin berpesan untuk Joy untuk terus mengembangkan potensinya dan membawakan nama kampung, Lewatana, dan tentunya Kak Joy sendiri lewat audisi seperti ini. Untuk kalau dari saya, kalau menang itu ya biasa. Intinya kita memiliki keberanian untuk menunjukkan apa yang kita miliki. Dan semoga dengan Kak Joy melakukan ini bisa mendorong teman-teman kita yang lain
agar lebih berani lagi mengembangkan potensinya. Dan untuk Kak Joy, semangat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Agatha. Tuhan memberkati. Ya. Bless you. Ya, baik. Itulah satu harapan juga bahwa apa yang Joy alami atau Joy lakukan sekarang itu juga bisa menginspirasi anak-anak muda dari kampung ya untuk terus tumbuh dan mau mengambil langkah berani seperti yang Joy lakukan untuk masuk ke ajang-ajang seperti ini. Kira-kira apa tanggapan Joy terhadap soal menginspirasi? Silakan. Ya. Dengan saya mengikuti Idol ini, semoga saya berharap kita semua anak-anak Lowotana bisa percaya diri dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita bisa tunjukkan kepada dunia, bukan saja kepada Indonesia, bahkan kepada dunia bahwa kita anak-anak Lowotana luar biasa, punya talenta yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih, dan bagaimana sekarang kita berani untuk speak up, kita bisa menunjukkan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ya, saya bersyukur kalau misalnya saya bisa jadi inspirasi untuk kita semua saudara-saudara anak-anak Lowotana. Ya, saya berterima kasih. Semoga kita semua bisa berjuang, kita semua bisa sukses di jalan kita masing-masing untuk membawa harum nama Lowotana. Amin. Amin. Baik. Joy, sekarang kita coba masuk sedikit ke dalam rumah. Yeah. Joy tumbuh dan belajar sendiri, bermusik, bernyanyi di dalam rumah. Ayah atau ibu, manakah yang punya jiwa seni yang kemudian turun ke Joy ini barangkali sedikit membongkar rahasia di dalam rumah. Silakan Joy. Oke. Iya, ini pertanyaan menarik nih. Nah, kalau bicara bakat nih menurun dari mana? Saya bisa bilang ini dari dua-duanya sih, dari bapak mama. Cuma terlihat lebih condong ke bapak sih. Oh begitu ya? Iya, terlihat lebih condong dari bapak. Kalau bakat ini menurun dari bapak, karena yang saya bisa lihat dari keluarga besar bapak itu rata-rata backgroundnya adalah pemusik di kampung halaman. Oh oke, betul. Ya, jadi keluarga besar bapak itu rata-rata punya darah musik yang kuat, kental sekali. Jadi, tapi kalau bapak sendiri itu agak minus lah nyanyinya. Oh begitu ya? Iya, tapi keluarga besarnya, saudara-saudaranya itu ponaannya yang lain itu luar biasa. Ya, background musiknya. Kalau mama lebih bagus daripada bapak nyanyinya. Cuman kalau dilihat dari background mama, ya belum terlihat sih. Tapi mama sendiri kalau disandingkan face to face antara bapak dan mama, kualitas mereka ya mama lebih unggul sedikit. Oke, baik. Gitu. Ini pengakuan yang jujur. Iya, ini pengakuan jujur nih. Joy berapa bersaudara, Joy? Saya berdua, Bang. Oh, berdua ya? Saya anak sulung, ada adik satu, bungsu namanya Kaisar Agung Christian Waktukan. Oh, oke. Sekarang kelas berapa? Sekarang dia kelas kuliah semester 1. Oh, kuliah semester 1, berarti tidak terlalu terpaut jauh ya? Iya, satu fakultas sama saya juga dia. Oh, oke. Nah, adik sendiri bagaimana dalam hal bermusik? Iya, dia justru lebih condong ke musik daripada nyanyi dia. Oh, lebih condong ke musik daripada nyanyi. Dia lebih kalau untuk musik khususnya instrumen bass dan drum itu dia jago banget, dia lebih jago daripada saya. Sering bermain bareng di rumah. Iya, sering bermain bareng di rumah. Kebetulan dia juga punya band sendiri, saya juga punya band sendiri. Kita masing-masing bergelut di band kita masing-masing, tapi kalau di rumah kita bisa bermain bareng kadang-kadang. Ayah sama ibu ikut kalau berdua lagi bermain? Iya, bapak tuh bapak mama tuh dari saya dulu masih SMP juga, kalau saya perform band atau apapun itu pasti mereka berdua selalu monitor, mereka ikut, mereka ngerekam ya, begitulah kegiatan anak kan ya. Iya. Oke. Nah, saya mau beranjak ke aliran musik musik yang dari beberapa performanya Joy yang saya lihat di The Voice, lalu kemudian
kemudian tadi lagu saat audisi itu kebanyakan R&B ya. Iya betul. Apakah memang di situ jalur yang selama ini heavy-nya Joey lebih ke sana gitu atau bagaimana? Iya, lebih condong ke sana. Saya beranjak awalnya dari pop biasa. Oke. Cuman mulai saya mendalami musik itu saya mulai mengenal R&B, mulai mengenal jazz, dan saya tertarik sekali dengan R&B dan jazz ini. Jadi saya mulai menggeluti genre musik itu. Bisa terlihat juga dari waktu saya ikut The Voice juga kan ya, lagu-lagu background saya dari Bruno Mars, Brian McKnight yang dimana mereka berdua itu adalah penulis lagu dan penyanyi R&B, pop R&B. Betul. Ya. Jadi ya bisa dibilang itu udah jadi pilihan aliran musik saya yang saat ini terlihat sih itu. Tapi asik loh, enak kalau enak. Sekalipun bukan untuk apa ya, bukan spesial untuk pesta ya, tetapi seperti kita di kampung ya. Tetapi kadang-kadang untuk goyang pun bisa. Lagu-lagu ya. Bisa. Apakah dua orang penyanyi tadi adalah salah satu atau keduanya menjadi favoritnya atau yang paling disukai oleh Joy? Iya betul, Brian McKnight dan Bruno Mars itu udah jadi kiblat bermusik saya dari udah lama sekali. Karena dari SMP saya mulai kenal Bruno Mars dan saya setiap kali mendengar lagu-lagu dia, terus instrumen dan aransemen musik yang dia pakai itu masuk dengan sopan ke telinga saya begitu kira-kira. Masuk dengan sopan, oke. Iya. Joy, mohon maaf, ada gitar nggak di dekat Joy atau di rumah? Ada tapi rusak tapi Bang. Kalau gitu tanpa gitar saja, Joy bisa nyanyikan sepenggal lagunya Bruno Mars ya. Misalnya lagu ini yang paling banyak dikenal oleh publik awam begitu. Ya, yang paling banyak dikenal ya. Mungkin ya When I Was Your Man yang paling terkenal menurut saya. Coba itu. Ya. Same beat but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hands. Should give you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Yeah. Luar biasa. Iya. Kenapa suka dengan lagu-lagu R&B? Ya nggak tahu ya, karena memang kayak nyaman dengernya, kayak saya merasa kayak saya setiap kali mendengar lagu itu kayak ini saya banget lagu ini, kayak gitulah kira-kira Bang. Oke. Jadi saya juga lebih condong ke musik-musik yang black kan, kayak misalnya Boyz II Men kalau Abang tahu. Ya, yang misalnya Although we've come to the end of the road, still I can't let go. Nah itu suka sekali saya itu lagu itu. Jadi referensi utama saya memang lagu-lagu yang negro itu. Itu lagu-lagu kulit hitam tuh memang luar biasa. Yang lebih tua lagi ke belakang kayak Stevie Wonder mereka. Ya, Stevie Wonder. Lately begitu. Lately I've been stunned a stranger's feeling. Iya. With no reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Well, I made a many wishes.
I hope my premonition misses what I really feel. My heart let me hide, 'cause the only start to cry. Tuh, keren, enak. Keren sekali like ya. Oke, ya. Berarti memang apa ya, lagu-lagu kebanyakan yang lagu-lagu hit kulit hitam ya, penyanyi. Iya, betul sekali. Ya, cuman saya enggak memang kalau berbicara, kalau saya mau idealis memang lagu-lagu itu saja yang saya kuasai kan, tapi kalau mau berbicara untuk menguasai pasar memang harus lagu-lagu yang kontemporer. Lagu-lagu Indonesia yang ya anak-anak pada ngeplay di TikTok lah atau di Instagram, itu harus saya terbuka untuk referensi lagu-lagu seperti itu sih, Bang. Ya. Seperti yang tadi Ama Joy sudah sampaikan, kalau mau masuk menjawab pertanyaan dari Ama Francis tadi, kalau mau eksis di industri maka tes dari pasar itu yang harus kita penuhi ya dengan betul sekali. Musik-musik pilihan kita yang mau kita bawakan. Baik. Iya. Joy, ini sedikit balik lagi ke kampung kita ya, seberapa sering Joy pulang kampung? Kalau pulang kampung mungkin sudah ada 4-5 kali ya. 4-5 kali ya? 4 ya, sekitar itu kalau kayaknya. Apa hal yang paling menarik atau yang paling menyenangkan dan paling berkesan saat pulang kampung, Joy? Ya, paling berkesan tentunya bertemu dengan semua keluarga saya yang ada di sana, di Lowotana. Jadi kampung saya tuh kan kalau dari bapak tuh di Kenotan, Adonara Tengah ya. Kenotan. Nah, ya. Kalau kampung mama itu ada di Lowotana Woka. Di Adonara Timur ya, Adonara Timur. Oh, mama dari Woka, Adonara Timur ya. Iya. Ya, jadi dua-duanya satu bukit satu gunung itu. Jadi bisa dibilang kita kalau pulang kampung tuh berkesannya karena bertemu dengan keluarga, dan kita mulai dari perjalanan kita sampai ke rumah itu melewati banyak gunung, bukit, segala macam yang pokoknya saya merasa itu hal yang luar biasa di mata saya. Pemandangan yang di sana tuh luar biasa, Bang, karena memang di Lombok juga kita bisa bilang pantainya bagus, indah. Cuman kalau sekali kita ke Adonara itu memang beda sekali nuansa yang kita dapat, karena di sana tuh memang selain memang karena pantainya luar biasa, pemandangan yang luar biasa, kekayaan alam yang kita punya. Terus di sana juga kan belum terlalu tersentuh dengan manusia-manusia jahil lah kita bisa bilang. Kalau di kota seperti di Lombok, di Mataram itu ya sudah mulai sudah mulai ramai lah ya. Ya. Jadi kalau di sana tuh benar-benar terasa ini seperti kayak heaven on earth lah kita bisa bilang. Oke. Ya, jadi saya kebetulan juga saya tahun depan 2021 tuh juga rencana untuk pulang kampung di bulan Juni ya. Mei. Oh, oke. Sekeluarga atau sendiri? Sekeluarga besar. Keluarga besar. Semuanya yang di Lombok rata-rata mau hampir sebagian besar yang ada di Lombok itu mau balik ke Adonara sama-sama, kan balik sama-sama. Baik. Di rumah mungkin sesekali komunikasi dalam bahasa daerah, apakah suka atau mungkin Joy paham 1-2 ungkapan dalam bahasa Adonara? Ya kalau untuk fluen berbicara bahasa daerah itu saya tidak terlalu. Tidak terlalu ya, betul. Tapi saya mengerti. Mengerti ya. Kalau ayah sama ibu berbicara pasti Joy bisa paham ya, menangkap ya. Ya karena ya bapak mama juga sering pakai bahasa daerah di rumah. Kakak, ponan-ponan bapak yang datang ke Lombok juga kan semuanya pada pakai bahasa daerah kalau ngomong di rumah. Jadi saya dari kecil sudah terbiasa mendengar mereka dan saya mengerti lah. Cuman kalau saya mungkin ngomong mungkin terdengar aneh di telinga kita semua. karena saya kurang fasih, bisa bilang kurang fasih. Iya. Kalau adik saya baru dia lebih lancar. Oh, lebih lancar ya? Oke. Ya, dia karena memang hobi sekali memakai bahasa daerah kalau udah gabung sama kakak-kakak saya, sepupu saya. Begitu. Ya, itu mereka bahasanya
satu bahasa Adonara mereka ngomong sudah itu. Oke. Nah, Joy, ada banyak sekali anak-anak yang lahir, apakah itu dari ayah dan ibu Adonara atau mungkin campuran Adonara dan dari luar Adonara yang tinggal atau lahir di perantauan dan menjadi diaspora di luar. Sebagai seorang yang juga bisa dikatakan sebagai diaspora, bagaimana cara atau bagaimana sebagai anak Lama Holot Joy bisa menjaga supaya selalu tersambung atau selalu punya kontak yang terjaga dengan kampung halaman. Caranya bagaimana, Joy? Ya, ini menariknya. Jadi rata-rata banyak orang yang misalnya papa mamanya orang kita Lowotana, cuman saat mereka sudah merantau dan punya anak itu ini biasanya terjadi kalau misalnya bapaknya orang kita, orang Adonara, terus mamahnya orang luar kan. Yeah. Nah itu biasanya anak mereka itu kadang kurang diperkenalkan dengan cerita-cerita dari kampung halaman orang tuanya kan. Nah itu merupakan sebuah kesedihan tersendiri sih bagi saya, karena itu membuat si anak itu tidak mengenal asal usul mereka kan. Jadi kita ya kalau saya dari kecil juga sudah diperkenalkan sedemikian rupa bagaimana kita di kampung, budaya kita bagaimana, kita di sana punya siapa saja, orang tua siapa aja di sana. Itu semua saya dan adik Kaisar itu sudah diceritain banyak hal ya, tentang bagaimana kita di kampung. Jadi kalau untuk lost kontak atau tidak terkonek dengan Lowotana itu tidak terjadi kepada saya. Sulit, betul. Jadi saya membayangkan gini, kalau kan kita ingat kalau orang tua kita dulu misalnya mereka ada di kampung, mereka mengalami berbagai macam kesulitan, kesusahan saat masih kecil, dan mereka bisa berjuang sendiri, mereka bisa kuliah, mereka bisa kerja, terus mereka merantau, mereka tetap tidak melupakan kampung halaman mereka, tempat mereka lahir kan, dan itu diteruskan kepada anak kayak saya dan adik, dan itu sesuatu yang memang harus dilakukan buat setiap orang tua atau semua orang, saudara-saudara kita yang memang merantau harus tetap ingat Lowotana, karena siapa kita sih kan, kita ini kan merantau kan, kita ini ada di tanah orang. Betul. Jadi kampung halaman tempat kita lahir tuh kita tidak boleh lupa. Bahkan kita sudah merantau, kita sukses di tanah orang, standar atau bentuk ukuran yang kita bisa bilang orang itu sukses tanah orang itu bukan saja dia sukses di situ terus dia diam di sana kan, tapi bagaimana kita sukses dan kita bisa membawa kesuksesan itu ke kampung halaman kita bangun. Bahkan tidak mustahil kalau kita misalnya jadi orang penting di kampung halaman kita jadi bupati atau kita jadi gubernur, kita bisa membangun kampung halaman tuh, bahkan itu lebih luar biasa lagi kan. Itu kesuksesan yang harus dipunya setiap anak Lowotana, di mana kita harus berhasil membawa keberhasilan kita tuh bukan cuma di daerah tempat kita merantau, tapi kita harus bisa bawa itu semua, bahkan porsinya tuh harus jauh lebih besar daripada tempat kita merantau tadi. Betul, gitu betul. Bang, menurut saya sih. Betul. Ya. Nah ini menarik karena realita yang ada sekarang adalah banyak kejadian, terutama yang mereka anak-anak yang lahir di luar dari kampung itu kadang kurang bisa menjaga kedekatan mereka, koneksi mereka dengan kampung. Ditanya, kamu dari mana? Dari Adonara. Kampung apa? Aduh, nggak tahu ya kampungnya ya. Apalagi ditanya di sana ada saudara siapa aja di sana. Aduh, nggak tahu ya. Jadi itu bahkan sekedar orang-orang, misalnya orang tua, ada orang yang ngomong bahasa Adonara pun mereka tidak mengerti sama sekali pun. Pokoknya sekedar ngerti satu kata saja mereka tidak tahu kan, itu. Nah itu, ya sangat disayangkan. Nah, dan ini sebetulnya juga saya pribadi juga menikah dengan orang Jawa. Tetapi kesepakatan kami ketika menikah bahwa anak-anak nanti di rumah harus kita menggunakan dialek, bahasa, bahkan bahasa ibu dari Lama Holot, karena anak-anak harus punya ciri, harus punya karakter. Seperti itu. Jangan sampai kan orang anak-anak itu menjadi pribadi yang
tidak ada warnanya kan. Tidak ada warna, tidak ada karakter, tidak ada identitas. Jadi ditanya asal, ya saya nggak tahu ya, saya orang tua saya dari sini, orang tua saya dari sini, ini dari sini, ini saya campuran, orang bilang campuran kan. Apa sih kamu orang mana kan gitu. Gitu. Kita tuh harus punya warna yang kuat, apalagi kita dari luar tanah harus, pokoknya kita harus warna kita jelas gitu kan. Betul. Nah, itu sangat sepakat dan saya bahagia sekali karena Joy punya perspektif yang sama tentang hal ini. Nah, bagaimana sedikit tentang musik daerah kita yang tadi di awal kita sudah sempat singgung bahwa lebih banyak diproduksi untuk konsumsi pesta ya. Memang secara prinsip industri barangkali itu sudah pas karena animo di sana kan rata-rata seperti itu. Saya kebetulan punya sepupu kandung, anak dari saudari perempuannya ayah saya, itu adalah penyanyi reggae. Mungkin kalau Joy pernah tahu namanya Conrad Good Vibration. Nah, dia penyanyi reggae dan mungkin jenis musik reggae barangkali tidak banyak yang penggemarnya tidak sebanyak dari musik-musik yang musik-musik pesta katakanlah seperti itu. Dan saya pikir R&B juga mungkin agak mirip seperti itu ya ketika masuk. Nah itu kira-kira bagaimana? Ada nggak trik atau cara supaya musik-musik yang tidak alirannya berbeda dengan yang ada di kampung sana itu bisa mix up atau seperti apa caranya biar bisa diterima di sana? Ya kalau untuk itu ya gimana ya? Mungkin ya saya belum tahu sih ya bagaimana bagaimana memang karena di kampung halaman kita memang sudah menjadi melekat banget kan musik yang seperti itu ya. Kalau menurut saya memang ya musik itu memang harus dilestarikan karena memang kalau misalnya orang dari luar datang ke kampung halaman kita, mereka tahu kan budaya kampung halaman kita tuh musik-musik yang seperti itu. Tapi tidak salah juga mereka untuk mengenal musik yang di luar selain itu seperti R&B dan yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang bagaimana cara memperkenalkan itu mungkin lebih ke kita butuh orang yang menjadi pendobrak. Jadi jadi misalnya kalau saya berharap lewat saya bisa memperkenalkan kan karena ini ada orang Adonara tapi gaya bernyanyi dan referensi musiknya tidak seperti orang pada umumnya yang ada di kampung halaman kan. Nah, itu bisa jadi pendorong untuk mereka, saya tertarik dengan dia, saya tertarik dengan Joy, saya tertarik dengan referensi musik yang dia nyanyikan. Tidak mustahil lambat laun juga bisa membuat mereka tahu dan mereka mulai mengenal, mereka belajar dan itu mulai pelan tapi pasti bisa terpopuler lah di kalangan kampung halaman kita gitu. Ya. Sebetulnya lagu-lagu di daerah kita pun tidak hanya lagu-lagu pesta saja ya Joy ya. Mungkin kalau Joy bisa ngobrol dengan Bapak sama Mama itu beliau berdua mungkin akan share ke Joy tentang beberapa lagu yang seperti Buah Matan Pito, lalu kemudian Lubagere, itu lagu-lagu yang memang slow yang kalau Joy bawakan dengan gaya dimodifikasi sedikit dengan R&B juga keren sekali pastinya karena banyak lagu-lagu daerah yang terutama dari Adonara yang memang dari zaman sebelum saya juga lahir itu banyak lagu-lagu dulu yang bagus-bagus yang mungkin sekarang tidak banyak yang membawakannya. Berharap Joy bisa membawakannya suatu saat supaya kita bisa melestarikan yang lagu-lagu dahulu ya. Oke. Baik Joy, kita beralih ke pertanyaan yang mungkin ini kita memasuki bagian-bagian akhir dari banyak pertanyaan yang sudah saya sampaikan Joy ya. Nah, dari banyak hal yang tadi Joy sampaikan, sebetulnya kan apa saja yang disampaikan tadi itu lebih pasnya untuk dikonsumsi oleh anak-anak muda seusia Joy atau orang-orang tua yang memiliki anak-anak remaja ya usia-usia remaja. Nah, barangkali apa yang mau Joy sampaikan secara langsung untuk bisa memicu atau memotivasi teman-teman anak-anak muda di Lewotana
yang barangkali punya interest atau punya passion juga di dunia musik, supaya karya mereka dan kemudian prestasi mereka juga bisa minimal tidak di regional saja atau di lokal saja, tapi bisa menasional gitu. Ya, mungkin yang saya bisa katakan, yang kita harus yakin kan, untuk kita semua anak-anak di Lowotana, kita punya talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengasah, kita menggunakan waktu-waktu sekarang, masa depan kita untuk semakin jadi, misalnya kita di bidang ini, kita talenta ini, talenta itu, kita gunakan waktu masa muda kita untuk melakukan semua itu, memperdalam, dan tidak mustahil suatu saat kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa membawa harum nama Lowotana, dan kita bisa membuat suatu perubahan yang mencolok, yang perubahan yang berguna, yang perubahan yang besar yang bisa kita bawa ke kampung halaman kita. Oke, baik Joy. Sebelum saya ada satu pertanyaan terakhir yang saya masih simpan, mungkin saya buka kesempatan waktu kita mungkin nanti sampai jam 16.30 ya Joy ya, waktu Indonesia Barat. 7 menit lagi. Teman-teman yang ada di room, apakah ada yang memiliki pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan ke Joy? Saya kasih kesempatan kita yang terakhir. Silakan. Halo. Silakan nama. Ya, saya lagi nih. Ya. Silakan. Ini kebetulan yang terakhir. Jadi ini sebenarnya juga menyambung dari tadi apa yang disampaikan oleh Joy dan juga Bung Edi tadi terkait dengan warna gitu kan. Ya, soal warna. Berkarakter lama olot lah kira-kira. Lalu karena tadi juga sudah banyak yang Joy sampaikan terkait dengan tetap berwarna tadi atau punya warna karakter lah, termasuk juga lagu, berarti kan gitu. Menyambung juga tadi Bung Edi sampaikan ada beberapa lagu lah maulid, lagu-lagu rakyat yang sudah lama itu, dan lagu-lagu itu punya notasi yang saya kira cukup berkualitas. Tadi beberapa lagu sudah disebutkan tadi itu, seperti Nubagere, kemudian ada Muhammad Tito dan beberapa lain. Saya mau tanya gitu, untuk di antara lagu-lagu rakyat ada yang Joy kenal dengan baik atau tidak lagu-lagu rakyat? Kalau ada yang dikenal baik ya nanti mungkin kalau memang ada waktu atau bagaimana mungkin saya kira jika memang ini mungkin patut dinyanyikan sedikit pada saat tampil begitu kan. Ya. Penggalan saja lagu-lagu biar saya kira cukup keren kalau Joy menyanyikan di panggung mungkin 1-2 banyak itu kan begitu. Dan lagu-lagu betul-betul lagu-lagu rakyat seperti Muhammad Tito atau Nubagere atau Geri Tena, Kalar Matukan, itu beberapa lagu-lagu itu. Kalau ada itu saya kira ini tentang warna tadi, dan kita tidak hilang akar kita. Adakah lagu-lagu sejenis itu yang Joy bisa sudah tahu atau sudah dikenalkan oleh orang tua mungkin? Itu dari saya saja, Bung Edi dan Adik. Thank you. Baik. Mungkin kalau belum barangkali nanti bisa dipelajari barangkali ya Joy ya, karena lagu pasti mudah untuk dipelajari. Ya. Kalau saya ya orang tua saya juga dan kakak-kakak saya juga kan sudah banyak sering mendengar lagu-lagu dari Adonara kan. Yeah. Jadi kalau yang lagu yang saya pernah dengar itu ada dari siapa nama penyanyinya saya lupa, judul apa yang judulnya Peten Adonara kalau nggak salah. Peten Adonara. Okay. Ya kan? Ya Simon El Muda. Simon El Muda ya. Ya itu ya itu terus ada juga dari apa? Kurman ya namanya. Martin Kurman ya. Iya. Ya, ada juga dari band Mercy Band dari
Lama Lauk. Betul, ada versi band yang sama cover juga saya videonya. Ya, itu ya beberapa lagu yang sementara ini sudah saya kuasai dan dengar lah. Tapi banyak lagi lagu-lagu yang lain yang kalau saya dengar sekali saya langsung ingat kan, oh ini saya pernah orang tua saya pernah Kalau yang tadi disampaikan oleh Bung Francis itu lagu-lagu rakyat ya, lagu rakyat yang memang usianya sudah mungkin dari generasi dulu itu seperti misalnya Buah Matan Pito, Buah Matan Pito, Buah sama tu Bentawa, Buah Bena Bakun Kero. Itu sastra yang sangat mungkin generasi sekarang barangkali butuh untuk belajar lebih jauh kalau mau pahami syairnya ya. Lalu kemudian termasuk saya juga nih, saya perlu. Iya betul. Karena itu bahasa saya pribadi pun tidak semuanya paham dengan padanan kata dalam lirik lagu tersebut. Atau nubagere mehakena. Itu iya, itu Papa tahu tuh. Nubagere Papa tahu. Tahu Bapak. Bung Edi? Iya, Ama. Silakan. Saya terkejut ketika Joy menyebut penyanyi sekelas Bruno Mars, mereka yang sebenarnya itu usia kita ini yang menikmati itu. Ya. Tetapi ketika awal tadi dia mengatakan begini, bahwa dia harus juga mengikuti musik kontemporer saat ini agar bisa laku di pasar. Ini menarik. Saya salah satu orang yang bisa menari di arena menari kalau mendengar lagu reggae misalnya atau lagu jazz, saya bisa turun dan menari. Tapi kalau lagu dangdut dan lain-lain saya takut. Jadi saya ternyata saya senang bahwa generasi semudanya Joy bisa memberi warna musik yang saya kira musik-musik dengan sentuhan hati. Saya banyak membaca soal musik-musik itu dan saya kira lahirnya musik jazz, R&B, mereka blues itu kan musik yang lahir dari hati. Jadi memang saya harap Joy menikmati dengan hati agar bisa go internasional. Amin. Terima kasih. Terima kasih sama Andreas. Bung Andreas ini backgroundnya adalah guru dulu SPG Podor, itu sekolah guru yang paling terkenal di Flores Timur. Jadi beliau suka bernyanyi juga. Terakhir beliau sangat suka dengan lagunya Payung Teduh, Joy, Payung Teduh, pasti Joy tahu ya. Payung Teduh. Lagunya Payung Teduh Nurlela ciptaannya Bing Slamet. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca. Itu Bung Andreas sangat suka lagu itu. Iramanya sangat bagus itu. Diaransemen oleh Payung Teduh. Mantap. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Bung Andre sama Prancis. Ama Hali mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, selamat sore Abang. Tadi maaf di jalan, jadi saya hanya mendengar. Terima kasih Ade Joy, salam kenal. Ya, salam buat Abang Edu. Iya. Saya sih di jalan tadi saya dan istri menyimak apa yang Ade Joy sampaikan dan buat saya sih sesuatu banget gitu loh, sesuatu banget di tengah kerisauan saya sebagai orang muda yang tentu lahir dan besar di kampung ketika merantau di Jakarta hampir 17 tahun. Dan memang ada kemirisan juga ketika ada anak-anak kita yang dari kampung, orang tuanya dari kampung, lahir besar di ibu kota atau di kota-kota lain. Terus tadi seperti yang Joy sampaikan bahwa ditanya kampungnya nggak kenal, ditanya keluarganya. Nah itu tadi yang disampaikan Ade Joy itu mudah-mudahan jadi inspirasi untuk generasi-generasi muda Adunara khususnya dan Lamaholot pada umumnya agar mengenal dari mana orang tuanya berasal, agar ke depan itu minimal tidak terjadi lost generation orang Lamaholot yang ada di kota-kota besar. Nah, terus selanjutnya tadi usulannya Abang Kicola Menepa itu baik juga Joy. Baik juga, artinya ini kan sebuah kompetisi yang memang
perlu untuk mendapat dukungan dari banyak orang. Saya tidak tahu apakah bisa atau tidak sebelum memulai menyanyikan lagu yang memang dipersiapkan untuk dikompetisikan itu, di awal mungkinlah satu baris kalimat sekedar untuk menyapa gitu. Saya menyapa penonton misalnya di Larantuka, Adonara atau Lembata dengan mengucapkan sebaik lagu atau menyanyikan sebaik lagu yang berasal dari sana. Saya pikir itu menarik. Selanjutnya nanti ke Ngada, mau Mere atau ke tempat-tempat lain untuk bagaimana supaya semua orang mengetahui bahwa ya Ade Joy ini berasal dari Adonara tapi membawa nama Nusa Tenggara Timur pada umumnya, sehingga semua orang merasa bahwa Joy hadir di Indonesian Idol kali ini untuk memberikan mengharumkan nama NTT secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, saya secara pribadi akan mencoba terus melakukan kampanye baik lewat media online maupun nanti kontak-kontak orang-orang untuk memberikan dukungan ke Ade Joy, sehingga saya minta cara mendukungnya seperti apa nanti bisa di-share, dan saya sih secara pribadi dan nanti saya akan ajak komunitas-komunitas lain untuk bagaimana memberikan dukungan terhadap Ade Joy, karena saya merasa ya hari ini Ade Joy memberikan sebuah inspirasi yang luar biasa, terutama untuk orang-orang muda. Ya. Jadi gitu, semangat ya Ade Joy. Siap, semangat. Memang tadi nggak nongolin muka karena memang di jalan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa mah. Oke, Kak Edi. Baik, Ama. Terima kasih Ama Hali Atagoran, masukannya sangat positif untuk Adik Joy. Tapi kita juga harus ingat bahwa Adik Joy ini dia membawa juga nama Nusa Tenggara Barat. Tetapi sebetulnya dengan usulan tadi yang tadi Ama Hali sampaikan, kalau itu bisa dimunculkan, maka Adik Joy sedang mengkapitalisasi dukungan dari dua provinsi itu, dari Nusa Tenggara Barat sebagai daerah asal atau daerah di mana Adik Joy berada sekarang, ayah ibu berada sekarang, tetapi juga dari Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asalnya Adik Joy. Ini menarik sekali, sehingga kita bisa menggalang dukungan. Saya pikir satu hal juga yang barangkali mungkin sesekali kalau misalnya Ade Joy ada di Jakarta, di Jakarta ada juga adik-adik atau teman-teman seusia Ade Joy yang punya satu kumpulan Angkatan Muda Adonara. Nah, Angkatan Muda Adonara di Jakarta itu salah satu pentolannya adalah Abang Hali Atagoran tadi. Nah, mungkin sekali-sekali di sela-sela itu kalau mereka boleh datang menonton di sekarang barangkali belum dibuka ya. Belum dibuka. Nah, tapi kalau misalnya ada waktu kosong senggang, barangkali juga mungkin teman-teman dari AMA bisa mengundang Ade Joy untuk sekedar sharing, sekedar memberikan motivasi secara langsung, karena mereka butuh juga di-charge dengan inspirasi semangat baru dari anak-anak atau teman-teman seusianya yang mungkin beberapa langkah lebih maju dari mereka. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ade Joy, saya mau sampaikan. Berkaitan dengan dukungan yang Ade Joy akan dapatkan pada saat di babak showcase nanti maupun di babak spektakuler nanti. Adakah pesan khusus untuk masyarakat Lamaholot pada khususnya, NTT pada umumnya, terkait dengan dukungan terhadap Ade Joy? Dan mungkin bisa sampaikan sedikit cara apa yang barangkali akan Ade Joy lakukan ketika nanti pada saat meminta dukungan dari mereka. Apakah bisa mengadopsi yang tadi diusulkan atau barangkali Ade punya cara yang lain? Silakan. Ya, harapan saya tentunya buat seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Adonara, di Solor, Flores, Lembata, Alor Timur, Sumba, Sabu, Rote, dan lain-lain, semuanya bisa mengenal saya dan mendukung saya dalam menjalani proses di Indonesian Idol 2020 ini. Semoga saya bisa membawa harum nama Lowotana di kancah nasional lewat panggung Indonesian Idol ini, dan saya meminta dan memohon dukungan doanya melalui dengan cara vote nanti pada saat live di showcase.
di Indonesian Idol kemungkinan November akhir atau Desember awal. Nanti infonya tinggal saya follow up lebih lagi. Dan nanti mungkin kalau untuk cara saya untuk meminta dukungan teman-teman keluarga kita yang ada di luar tanah, itu menarik tadi untuk saya bisa bernyanyi sepenggal sepenggal lagu dari lagu-lagu daerah tadi yang lirik-lirik yang sastra tadi. Itu menarik. Ya, itu menjadi PR buat saya. Nanti saya akan pelajari lagu supaya itu masukan saran yang bagus buat saya untuk lebih baik lagi di Indonesian Idol nanti untuk membawa nama Lowo Tanah. Dan saya berterima kasih semuanya buat teman-teman semua. Salam Lowo Tanah, salam Flow Bamora. Baik. Terima kasih Joy, mudah-mudahan perjalananmu akan mulus dan kita berharap dapat menyaksikan Joy Fernando, putra Lama Holot, putra Adonara, berada di panggung spektakuler Indonesian Idol. Dan kami tidak akan bosan-bosannya jika Joy punya kesempatan atau waktu untuk berbagi cerita sepanjang perjalanan menuju Indonesian Idol di tahap apapun. Kita bisa juga mengundang teman-teman untuk kita bisa ngobrol seperti ini, karena ini akan menjadi cerita yang akan disebarkan kemana-mana. Dan Joy, satu pertanyaan kecil yang barangkali sebelum saya lupa. Waktu di The Voice, Joy punya rambut keribo ya, keriting. Iya, keriting. Itu bukan wig ya, itu asli. Bukan, itu asli. Karena dari saya tamat SMA kelas 3 sampai saya kuliah kemarin sampai saya ikut The Voice, itu rambut saya nggak pernah gunting. Oh, oke. Paling gunting untuk merapikan aja, tapi itu pertumbuhannya tuh saya biarin aja rambutnya sampai keribo sudah besar begitu. Tapi itu menurut saya bagus untuk menjadi ikonik kan. Iya betul, makanya itu menjadi alasan saya bertanya. Asik loh melihat rambut begitu ya. Sama seperti tadi kita lihat rambut panjangnya Abang Halia Tagoran kan. Iya. Ditambah dengan berewok gitu. Iya keren. Iya keren. Mantap. Oke. Baik Joy, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sore ini kamu sudah menginspirasi banyak orang. Dan saya lihat live streaming kita di Facebook juga disaksikan oleh teman-teman yang tidak mengikuti di Zoom. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat juga buat teman-teman muda kita yang ada di Lowo Tanah. Tetapi juga jangan lupa teman-teman yang menyaksikan Joy pada petang hari ini atau mungkin mendengarkan siaran ulangan dalam live streaming di Facebook atau nanti kami akan naikkan di YouTube juga. Berikan dukungan dan harap selalu memantau Indonesian Idol yang akan tayang mulai malam ini setiap hari Senin dan Selasa. Pantau terus karena ada saat di mana Joy akan membutuhkan dukungan dari kita semua. Beliau membawa nama kita, nama kampung halaman, nama Lowo Tanah, Adonara, Lama Holot, dan Flow Bamora, sehingga kita juga sepantasnya untuk memberikan dukungan kepada Joy. Joy, terima kasih banyak untuk terima kasih. Saya juga berterima kasih ya Bang. Terima kasih banyak untuk waktumu. Terima kasih untuk Bapak Mama di rumah, Bapak yang sudah bersedia untuk memberikan kesempatan menghubungi kami kembali untuk bisa kita ngobrol pada sore hari ini. Teman-teman yang ada di ruangan Zoom maupun teman-teman yang juga memantau lewat Facebook live streaming, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap mengikuti perjalanan Joy menuju puncak spektakuler, panggung spektakuler Indonesian Idol 2022. Amin. Joy, terima kasih banyak. Salam untuk Bapak Mama, salam keluarga semua di Mataram. Sukses selalu untuk kamu. Sukses selalu juga untuk teman-teman semua. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore Bang, terima kasih banyak. Silakan teman-teman yang mau menyapa Joy untuk pamitan, silakan. Good luck. Siap, terima kasih semuanya. Selamat sore Joy. Ya, selamat sore ya Bang. Baik.
Baik Joy, kita tutup ruangannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan teman-teman semua selamat melanjutkan aktivitas. Yo, selamat sore. Selamat sore. Leluhur Lewotana memberkati kita semua. Amin. 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 Ya.